Bagi Bapak Ibu yang ingin putra-putrinya divaksin, dalam kurung mengizinkan, dipersilakan hadir ke SMP 270 dengan membawa kartu keluarga. Sekarang saya berada di perjalanan menuju SMP Negeri 270 Jakarta Utara. Ini nggak jauh sih dari rumah saya. Jadi ini kita mau satu pengawasan program vaksinasi karena ada tempat, memang penempatannya di sini baik yang umum maupun untuk vaksin anak usia 12 sampai dengan 17 tahun. Kebetulan anak saya juga mau divaksin. Jadi saya ikut nemenin dia sekaligus pengawasan. Dan nggak lupa juga sih kita mau pengawasan PTN. Oke ya, sampai ketemu di SMP 270 Jakarta. Ini berarti barusan divaksin ya. Orang tua ngizinkan memang ya. Iya. Ngedukung malah ya. Orang tua udah divaksin belum? Udah ya. Ini vaksin yang pertama. Nah, perasaan kamu apa sebelum divaksin? Kayak udah Takut lega nggak? aja. Enggak. Waktu sebelum nggak ada rasa takut? Enggak ada. Oh, nggak ada? Ya, biar sehat aja. Hebat ya. Oh, jadi kamu divaksin karena mau sehat? Oh, biar bisa PTM nggak? Enggak juga. Enggak juga ya. Pokoknya pingin sehat, gak ketularan gitu ya. Kalaupun ketularan, ya dampaknya nggak berat gitu ya. Jadi kamu kepingin sehat. Jadi dengan kesadaranmu ya, ingin vaksin ya? Oh, hebat ya. Setelah divaksin, perasaannya gimana? Ya, gimana ya? Lega? Ya, lega senang? aja ya. Senang. Lega ya? Senang ya? Nanti vaksinnya Udah kedua divaksin, ya? Iya. Oke, temenmu banyak ya? Kenapa? Nggak usah takut ini lagi kalau apa. Kalau nggak divaksin. Pernah ada kena COVID atau itu keluarga? Enggak kan? Pernah. Enggak ya. Ada. Dan ini mencoba mencegah ya. Iya. Oke, jadi sudah merasa lega ya. Dan tentu berterima kasih ya. Vaksinnya kan gratis ya. Iya. Pemerintah yang nyediainnya nak ya. Iya, pakai maskernya double, Bu Retno. Hah? Pakai maskernya juga double dia. Iya, kamu benar-benar punya kesadaran ya. Iya. Luar biasa ini, berarti orang tuanya peduli. Makanya. Oke, terima kasih ya Vio ya. Iya. Semoga sehat selalu Amin. ya. Amin. Kamu bisa nggak ngajakin, teman-teman kita divaksin. Ayo sini, iya. tengah antara Bu Sri sama Bu Retno. Pokoknya semangat. Ayo teman-teman Yang kita semangat. 1, 2, 3, ayo Vio. teman-teman pakai maskernya, protokolnya, terus ayo kita vaksin supaya kita terbebas dari COVID-19 dan tidak ada yang terpapar lagi. Nah, Oke, hebat ya Vio. Terima kasih banyak ya Vio ya. Makasih, Vio. Sehat selalu, salam buat orang Amin. tuamu ya. Oke. Makasih Vio. Vio boleh balik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pagi hari ini saya berada di SMP Negeri 270 Jakarta Utara. Tepatnya memang di wilayah Pegangsaan 2 ya Pak ya, Kelapa Gading ya, Jakarta Utara. Saya datang ke sekolah ini memang mau pengawasan terkait dengan vaksinasi, sekaligus juga bagaimana sekolah melakukan penyiapan pembelajaran tatap muka. Dan di samping saya sekarang ini adalah kepala sekolah ya, kepala SMP Negeri 270 Pak Purwanto, dan kita akan ngobrol ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe segera bunyikan loncengnya dan kita ikuti ya segera percakapan atau obrolan berikut ini. Selamat pagi Pak Pur. Selamat pagi Bu Retno. Terima kasih banyak ya atas waktu yang diberikan. Mungkin harus kenalan dulu nih, katanya tak kenal maka tak sayang ya. Mungkin Pak Pur menyebutkan nama, jabatan di sini, sudah berapa lama menjabat, atau dulu pernah ngajar di mana, dengan mata pelajarannya apa barangkali secara singkat. Silakan Pak Pur. Ya, terima kasih Bu Retno. Ya, perkenalkan, nama saya Purwanto. Saya dilihat dari riwayat pekerjaan atau jabatan, diawali menjadi guru geografi di SMP 114 Jakarta Utara. Yang kemudian dengan kurikulum 13 dilebur menjadi IPS sampai dengan tahun 2014. Di bulan Desember akhir dipromosikan menjadi Kepala SMP Negeri 122 Jakarta Utara. Di daerah Kapuk Raya. Masih Jakarta Utara ya, memang Utara. penjaringan. Kemudian mulai bulan Agustus 2017 saya dimutasi ke SMP 270 sampai dengan hari ini. Oh, udah lama ya Pak ya? Sudah lama, sudah hampir 4 tahun. Hampir 4 tahun nanti ya, di bulan Agustus nanti, bulan ya. Agustus ini sudah nanti. menjelang 4 tahun ya. Dan jadi sekaligus menjadi PLT di SMP 170. Oh, ini sedang tidak ada kepala sekolah sedang ya? tidak ada kepala sekolah. Nggak jauh dari sini, SMP 170. 200 meter dari sini. Dari sini. Kepala sekolahnya Pak Karyoto almarhum kena COVID-19. Iya. Baru Pak kejadiannya? 3 minggu yang lalu. Oh, 3 minggu. Sekitar Jadi 3 Bapak minggu juga menjabat PLT mulai 3 minggu, apa 2 mingguan kali ya? Mulai tanggal 29 Juni. Oh, saya menjadi iya. PLT di SMP 170. Istri Dan beliau juga meninggal ya? juga. Istri COVID beliau juga menyusul lagi. Oh, berarti klaster keluarga gitu. Klaster keluarga. Dan ini saya dengar emang banyak ya guru dan kepala sekolah yang kemudian juga menjadi korban ya. Betul. Meninggal karena COVID ya. Ini betul-betul memang duka yang mendalam lah bagi bangsa ini. Makanya vaksinasi ini adalah upaya membangun kekebalan kelompok ya. Mungkin bisa mengurangi derita atau mengurangi jumlah juga yang terkena gitu ya Pak. Ya, diharapkan meningkatkan kekebalan tubuh, imun yang kita kebalkan. Termasuk tenaga PTK di 270 yang hari ini sedang isoman itu ada 2 Ibu. Pak Muhtarom guru agama dan Pak Abdul sebagai staf tata usaha. Sedang isoman, dan kemarin saya hubungin bagaimana kondisi perkembangannya. Yang Pak Muhtarom sudah mulai secara fisik, beliau mengatakan saya sudah sehat Pak, tetapi hari ini mau tes swab untuk memastikan apakah sudah negatif atau belum. Berikut istri dan putrinya, putra-putrinya, keluarga. Benar-benar. Itu Pak Muhtarom. Ya, berarti klaster keluarga kembali itu ya, artinya satu rumah ya Pak ya. Pak Abdul kemarin saya hubungin masih pusing Pak, masih ya sudah istirahat saja, nggak usah pikirkan pekerjaan. Betul, istirahat harus yang istirahat baik. total. Total. Dan membangun itu imun yang baik agar bisa melawan ya virus ini. Betul. Nah, ya ini memang cerita-cerita seperti ini pasti banyak ya di beberapa sekolah, meskipun sekolah belum tatap muka, namun memang anak-anak maupun para guru sudah banyak juga yang terkena COVID-19. Ya memang kita harus hati-hati. Nah, berkaitan dengan vaksinasi nih Pak ya, vaksinasi anak di SMP Negeri 270. Saya dengar sekolah ini memang sudah menjadi tempat ya awalnya untuk vaksin umum sebelum vaksin anak-anak di Juli ini ya. Iya, betul Bu Retno. Jadi SMP 270 awal Maret 2021 ditetapkan sebagai sekolah
yang untuk melakukan pelayanan vaksin kepada masyarakat lansia pada awalnya. Oke. Pada waktu itu pas pembukaan dihadiri oleh Pak Wali, Wakil Wali Kota, Pak Walinya berhalangan hadir. Oke. Dihadiri juga oleh Bapak Kasudin, oleh Bapak Kapolsek, Bapak Dandim pada hadir pas pembukaan Pas pertama pembukaan. kali. Itu kapan, Pak? Maret Oh, Maret 2021. Maret 2021. Ya? Ya. Jadi sebenarnya udah pengalaman lah menyelenggarakan program vaksinasi di tempat tuh ya. Alhamdulillah. Iya, Nah, jadi mulai kalau mulai anaknya kapan? Nah, setelah umum, pertama kan lansia, kemudian setelah lansia, kemudian PTK Ya. dari sekolah-sekolah sekitar kita, bahkan juga dari luar kecamatan, banyak juga waktu itu yang vaksin di SMP 270. Setelah PTK, lansia selesai, kemudian kepada anak-anak usia 12 tahun ke atas. Oke. Kemudian program untuk anak sekolah SMP 270 kita mulai dari hari Rabu kemarin tanggal 14 Juli ya. Nah, Rabu 14 Juli itu kita gunakan untuk kelas 9 kita dahulukan. Kemudian hari ini Kamis ya. Hari ini Kamis tanggal 15 mungkin ya. Betul. Itu kelas 8 dengan jumlah 237. Oh, 237. Kemudian untuk besok hari Jumat tanggal 16 kita fokus kepada kelas 7 saja dengan jumlah 216. Oh. Nah, Kalau kita yang setuju itu kan pakai pendataan Bapak ya? jadi kita membuat sebuah undangan kepada orang tua, kepada intinya adalah kepada Bapak Ibu. SMP 270 menyelenggarakan vaksin bagi anak-anak yang belum divaksin. Oke. Bagi Bapak Ibu yang ingin putra-putrinya divaksin, dalam kurung mengizinkan, dipersilakan hadir ke SMP 270 dengan membawa kartu keluarga. Oh, dan membawa kakak dan sebagai kemarin syarat. didampingin dengan para orang tuanya. Oh, Banyak yang iya, didampingin orang tuanya pada Tapi kesini. yang persentasenya setuju pasti lebih banyak kan daripada yang kemudian menyatakan tidak setuju, Pak? Sebagai 98% lebih itu setuju. Artinya tidak ada keberatan. Tidak ada memang. selagi kalau toh ada yang tidak hadir ya setelah divaksin kita buat Google Form untuk melihat berapa persen anak-anak kelas 9 kemarin yang sudah divaksin baik di sekolah atau yang belum. Oh, dan yang belum udah vaksin di tempat lain di tempat mungkin lain. ya? Nah, bagi yang belum itulah kita lakukan penelusuran. Oke. Ternyata jawaban dari orang tua seperti tadi pagi kita telusurin, kita sebenarnya pengen vaksin tapi anaknya kurang sehat. Oh, iya, jadi iya. intinya tidak mungkin divaksin, berarti itu bukan tidak mau tapi tidak bisa, divaksin. Tapi ada murid Bapak yang juga sedang isoman? Bu Pri, ada yang isoman nggak anak kita? Informasi? Akhir yang saya dapatkan tidak ada, Bu. Tidak ada laporan? Aman. Tidak ada laporan? Jadi tidak ada ya, Iya. kalau anaknya isoman tidak ada. Betul. Artinya memang ini benar-benar tidak bisa tuh karena kondisi yang tidak memungkinkan, Mungkinkan, tapi bukan karena COVID gitu Bukan ya. karena COVID, Oke. iya. Nah, Pak, kalau dari sisi ini penyiapan sendiri, tadi kan kata Bapak melakukan pendataan gitu ya. Setelah didata, kemudian diundang datang. Nah, Iya. setelah datang, bagaimana kan pasti ada yang nggak datang juga. Nah, gimana Pak cara Bapak mengupdate datanya Gini. ya yang itu gimana? Rencana kita ke depan setelah kan terakhir itu tanggal 16 vaksin kelas 7, 8, dan 9. Oke. Nah, nanti setelah selesai vaksin jadwal kelas 7, 8, 9 siswa SMP 270, maka langkah berikutnya yang kita tempuh adalah menyisir atau anak-anak yang belum vaksin dari kelas 8, kelas 9 dan kelas 7, jadi 8, 9 tadi. Oh. Nah, anak-anak yang belum divaksin itu nanti maka kita lakukan komunikasi dengan orang tua. Di mana masalahnya, kendalanya. Intinya kan yang pertama kita data, pengen vaksin atau tidak. Kemudian kalau tidak, apa alasannya? Sehingga sekolah punya data, siswa yang sudah divaksin sekian persen,
yang tidak mau divaksin sekian persen dengan alasan A, B, C, dan seterusnya. Itu langkah kita setelah seluruh jadwal vaksin anak-anak dilakukan. Iya, iya, iya. Oh, jadi nanti memang ada pendataan ulang, Pendataan istilahnya, ulang. yang memastikan berapa sebenarnya yang ternyata nggak hadir karena apa gitu ya. Iya. Pasti ada alasan. Betul. Dan mana yang sudah divaksin, atau memang kalau yang misalnya dia menyatakan anak saya nggak bisa, anak saya mau divaksin nih, tapi nggak bisa gitu karena kondisinya lagi nggak sehat. Nah, kira-kira anak ini nanti difasilitasi nggak, Mbak, ke depannya atau Ya, bagaimana? oke, terima kasih. Karena SMP 270 digunakan tempat vaksin umum melayani masyarakat, maka kepada anak-anak yang belum vaksin, selama orang tuanya mengizinkan dan kondisinya memungkinkan, tetap akan kita layani. Oh. Bahkan tenaga PTK pun kita lakukan di kita juga. Di sini juga. Iya, jadi hari ini pun beberapa guru dari semalam sudah telepon ke kepala sekolah, ke saya, Pak, ini suami anak saya mau vaksin, silahkan datang saja. Oh, keluarga. Keluarga, karena sudah koordinasi dengan puskesmas, Iya, iya. sudah koordinasi dengan lurah, dan koordinasi dengan Kasudin, anggota keluarganya Dapat divaksin ya, memang dapat di sekolah. prioritas. Mau KTP-nya Tangerang, mau KTP Bekasi, ini kan program nasional. Iya, betul. informasinya. Dan memang sudah tidak ngelihat Betul. lokasi. Yang penting mau divaksin, datang saja ke tempat vaksin. Yang penting ngedaftar ya, Pak, ya. Yang penting anggota keluarga kita kan Iya, hafal iya, anggota iya, keluarga betul. sama yang tidak. Bisa diperkirakan rata-rata berapa dan Ya. didata dengan mudah ya, Pak, ya. Dengan mudahnya. Oke, jadi sebenarnya para guru pun nggak ada yang menolak vaksin ya, Tidak Pak? ada yang menolak dan sudah divaksin semuanya guru dan 100%. PTK 100%. Nah, sementara keluarganya mungkin ada yang belum. Nah, Ada ini yang kemudian akan divaksin. difasilitasi lah ke depan. Mulai jika- dari kemarin kita buka Sudah. untuk keluarga Oh, PTK. Malah oke. kemarin istri saya mulai. Oh iya. Dan hari ini tadi semalam Bu Risma telepon ke kita, Pak, bagaimana caranya menuju Jakarta, kan banyak persekatan, kan tinggalnya di Bekasi Timur. Oh, iya, Akhirnya iya, saya iya. kasih jalan alternatif. Nah, mudah-mudahan sampai ini hari ini. Belum kelihatan saya juga, belum lihat Bu Risma. Jangan-jangan ada penyekatan. Jangan-jangan ada masalah nih untuk sampai ke sini ya. Mau bawa keluarganya, anak-anaknya. Mudah-mudahan itulah dapat kemudahan lah, kelancaran bisa sampai sini ya. Betul. Kalau betul. orang semangat divaksin harus didukung. Nah, Pak, sekarang kita balik nih ke mencoba bicara soal pembelajaran tatap Iya. muka ya. Meskipun ini lagi pandemi, kasusnya tinggi, gitu, positivity rate-nya tinggi, tapi kelak kan akan buka juga satu saat. Nah, penyiapannya gimana nih, Pak Kepala Sekolah? Oh iya, untuk persiapan pembelajaran tatap muka kita ya mempersiapkan kan sarana prasarana ya. Ya. Sarana prasarana diantaranya itu adalah untuk kebersihan tangan. Nah, untuk kebersihan tangan itu kita siapkan wastafel, contoh di gerbang itu ada 3 itu. Oh ya, itu Pos ya. Satpam 1, yang untuk masuk, 2, ya. 3. Oke. Kalau tahu di situ nanti terjadi antrian, maka anak yang menuju ke kelasnya masing-masing Ada. ini digunakan untuk Oke. kelas 9D, 9E dengan F, 9D, 9C, A, B. Di atas juga Di kita atas juga siapkan sudah terlihat tuh ya, penambahan. Ke kantin juga kita siapkan ada 3 juga itu. Oke. Itu kemudian sabun kita siapkan ya, sabun cuci tangan, termasuk juga di beberapa dinding kita juga itu beberapa tempat kita siapkan hand sanitizer. Iya, Seperti iya. yang nampak di sana di beberapa dekat perpus lab Iya, dan iya. sebagainya kita siapkan juga. Kemudian kita juga punya cairan disinfektan, Oh. termasuk alat semprotnya, termasuk juga APD standar minimal, artinya menggunakan Iya. mantel dan segalanya itu kita lakukan mandiri. Selain mandiri, kita juga sudah beberapa kali saya minta disemprot dari PMI, dari Damkar. Iya, iya. Bahkan 2 minggu yang lalu Damkar saya minta datang ke sini disemprot semuanya Di juga. semua ya. Jadi Dan kalau sudah ada juga ya Bapak ini bikin apa ya, banner-banner ya, adaptasi kebiasaan iya, baru, betul. protokol Mm-mm, kesehatan. paham. Mungkin tinggal nanti menempelkan protokol kesehatan aja ya, atau SOP yang akan dibuat nanti Betul. ya, sehingga jelas gitu anak-anak ya. Dan itu nanti begitu tatap muka akan kita perbanyak lagi Oke. di beberapa sudut, baik di lantai atas dan sebagainya, sehingga anak-anak dimanapun akan membaca, melihat gambar, Betul. sehingga Selalu selalu teringat, diingatkan. selalu diingatkan. Juga tadi ruang guru ada rencana merombak ya Pak? Ada rencana merombak itu di Merombak Sarpras. posisi ya. Yang berikutnya lagi tentu adalah
mengatur tempat duduk sesuai dengan juknis yang ada. Oke. Nah, jadi kalau juknisnya nanti seperempat kelas, ya di kelas kita siapkan tempat duduk seperempat dari jumlah siswa, yaitu 9. Siswa kita kan 36. 36, ya. Kemudian ruang guru, karena tadi kita pantau bersama mepet, akan kita desain ulang. Untuk jaga jarak. Untuk jaga jarak, itu diantaranya. Biar aman, biar guru tetap sehat. Biar tetap sehat. Oke. Kemudian juga membuat ini kita juga sudah membuat satgas COVID dari anggota teman-teman guru yang nanti tugas satgas COVID SMP 270 yang diketuai oleh Bu Pri selaku Wakasek. Sudah ada namanya, job deskripsinya juga sudah. Tugas utamanya satu adalah pas istirahat, diantaranya adalah mereka berpatroli, mengingatkan menggunakan pengeras suara untuk tidak berkerumun, tidak bergerombol. Kemudian juga kita buat SOP bahwa selama pembelajaran tatap muka di masa pandemi, kalau toh nanti dilakukan tidak ada kantin di sekolah, maka harus membawa makanan, minuman sendiri dari rumah. Nah, pada saat istirahat anak-anak makan itulah yang perlu kita lakukan pengawasan ekstra, juga menutup kemungkinan mereka saling berdekatan. Nah, itulah salah satu nanti tugas Satgas COVID. Satgas COVID. Selain sosialisasi baik secara langsung yang hadir ataupun melalui WA grup di classroomnya, ataupun sosialisasi menggunakan banner dan seterusnya. Itu nanti. Sosialisasi juga termasuk ke orang tua berarti ya? Termasuk ke orang tua, karena bahkan surat izin orang tua pun kita sebenarnya sudah dapat itu pas. Dulu kan akan ada rencana di Januari 2021 kan akan tatap muka. Waktu itu 90% kita taruh di banner itu, kita arsipkan itu. Cukup banyak itu ya, luar biasa. Jadi jawaban mereka simple, capek ngajari anak di rumah. Aduh, katanya kalau anaknya masih, terutama yang ngurusin yang kecil-kecil, yang SD, ini belum selesai nangis, maka teriak, Pak, kapan ini anak-anak masuk? Jadi memang ada desakan ini di sekolah. Gitu. Nah, itu langkah-langkah kita. Jadi izin orang tua udah pasti harus kita minta. Nah, kalau harapan nih Pak ya, harapannya apa nih Pak? Terkait dengan PTM, vaksinasi, dan Bapak kayaknya harus ngajak nih ya di video ini orang untuk tidak ragu divaksin. Oke, gimana Pak? Silahkan. Jadi COVID-19 ini bukan cuma isu, bukan cuma hoak, di mana banyak masyarakat yang entah berpersentasenya juga lumayan, dari golongan masyarakat kelas pengetahuan rendah sampai pengetahuan tinggi, dari yang kelas masyarakat tidak berpendidikan sampai berpendidikan, dari yang nggak punya jabatan sampai pejabat. Ada yang masih belum percaya bahwa COVID itu ada. Nah, ini yang yang sangat kita prihatinkan dan perlu kita edukasi bahwa COVID itu nyata dan ada. Sudah bergelimpangan korban COVID setiap hari, sirine ambulan mondar-mandir di jalan raya, apalagi dekat pemakaman 15 menit sekali itu ambulan penuh, bahkan tenaga untuk melakukan pemakaman itu sampai kewalahan. Ini membuktikan COVID itu ada. Maka karena COVID ini ada, maka apa yang dihimbau oleh para ahli, dalam hal ini melalui pemerintah, kita berharap semuanya untuk mematuhi. Seperti tidak melepas masker dimanapun kita berada, kemudian kita harus selalu menjaga jarak, selalu sering cuci tangan ya. Kemudian tidak berkerumun, lebih baik di rumah saja kalau tidak ada sesuatu hal yang memang harus keluar rumah gitu. Nah, kalau itu semua masyarakat sampai ke anak-anak itu patuh memahami, saya yakin bisa ditekan ini COVID. Yang jadi masalah itu kan kesadaran dan keinginan untuk patuh, itu yang sulit untuk masyarakat kita sebagian besar. Itu pengamatan Bapak ya. Terakhir mungkin Bapak bisa ngajak untuk jangan ragu divaksin. Yang terakhir tentu saja vaksin ini kelihatannya sebuah kebutuhan untuk meningkatkan imun kita. Maka kepada semua masyarakat,
semua anak-anak yang sudah memenuhi persyaratan untuk divaksin, jangan ragu untuk divaksin, jangan takut untuk divaksin. Oke. Ya, demikian percakapan saya dengan Bapak Kepala SMP Negeri 270 ya, yang juga PLT di SMP Negeri 170, Bapak Purwanto. Dan tadi bahwa program vaksinasi anak ya, itu sudah melibatkan murid kelas 7, 8, maupun 9. Dan sebenarnya mayoritas orang tua itu menyetujui ya anaknya untuk divaksin. Demikian juga ketika pembelajaran tatap muka, ternyata dari data yang diberikan di Desember 2020 menjelang Januari mau masuk pun orang tua menyetujui pembukaan sekolah. Nah sekarang ketika anak-anak sudah divaksin minimal 70% ya, diharapkan muncul kekebalan community ya, atau kekebalan kelompok ya, itu yang kemudian bisa melindungi semua, tidak hanya anak-anak tapi seluruh warga sekolah. Oleh karena itu memang program vaksinasi dari pemerintah harus didukung ya, kita dukung bersama, tidak ragu untuk divaksin. Saya sudah divaksin, Pak Kepala Sekolah juga sudah divaksin, dan saya hari ini datang ke sekolah ini untuk pengawasan vaksinasi sekaligus menemani anak bungsu saya divaksin juga di sekolah ini, karena kebetulan tempat tinggal kami dekat dengan sekolah ini. Jadi ayo jangan ragu untuk divaksin, mari kita sukseskan program vaksinasi pemerintah, dan agar ya kekebalan komunitas di sekolah, di lingkungan sekolah dimanapun ya sekolah itu ada, kalau 70% warga sekolah sudah divaksin, maka kekebalan komunitas bisa terbentuk. Oleh karena itu segera ya kita vaksin. Demikian obrolan ini, jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera bunyikan loncengnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pak, terima kasih banyak. Sama-sama Bu Retno, makasih banyak atas kehadirannya. Sama-sama. Sangat berharga sekali bagi kita. Ada masukan-masukannya.